Kalian tahu kapan tingkat kecemasan seorang manusia itu mencapai titik puncaknya? Ketika dia menanti-nantikan jadi atau tidak dia diangkat jadi menteri. Jadi nggak aku diangkat menteri ya? Jadi nggak aku dipanggil Bapak Prabowo ya? Kasihlah penjelasan. Kalau iya iya, kalau enggak. Kalau kalian ingin tahu perasaan itu, tanya sama kader-kader PDIP yang dijanjikan kursi menteri sama Bapak Prabowo. Ya, kemarin ya pemanggilan calon menteri ke Kertanegara. Satu pun gak ada orang PDIP. Ketika ditanya wartawan sama Bapak Prabowo cuma bilang, nanti ada itu. Iya Pak, tapi berapa? Nanti ada itu. Jadi artinya apa? Ya, artinya Bapak Prabowo sedang memilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi terbaik di dalam kementerian yang dinilai adalah kementerian-kementerian penting, kementerian-kementerian vital. Jadi nanti kementerian-kementerian yang nggak terlalu vital, itulah dikasih sama orang itu. Artinya, yang lahan basah jangan kasih sama orangnya. Yang lahan kering aja, sama yang separuh kering. Enak kali orang itu. Udah nggak ikut berjuang, melawan-lawan pula kemarin. Mau menggagalkan wakil presiden untuk tidak dilantik, mau dapat pendapatan pula lahan basah. Enak kali kayak gitu, ya kan? Jadi itu dia. Jadi kalau bicara tentang pemanggilan dari beberapa calon menteri, katanya udah ada 49 orang yang dipanggil. Ada tadi komentar orang bodoh, dibilangnya begini, ya kan? Udah dipanggil 49, itu di komentar di YouTubeku yang sebelum ini, ya kan? Itu udah dipanggil 49 orang itu. Habis lawang negara dibikin. Jangan lupa ingatkan utang negara ya, katanya. Aku mau bilang sama yang komentar itu, kau aja ingatkan sendiri, kenapa rupanya? Lagian ini otak-otak goblok, ya kan? Manusia-manusia kadrun, ya, yang selalu memandang segala sesuatunya itu dengan sudut pandang yang negatif. 49 itu enggak semua menteri itu ada wamennya, tapi kalau aku tahu ini 0103 ini. Biasalah ekspresi kekecewaan anak-anak Abah. Karena gak di situ siapa ini. Nggak ada nama siapa ini. Berarti nggak penting dia, nggak penting. Dan tahu kalian ada beberapa kejutan-kejutan ya yang terjadi dari pemanggilan beberapa orang yang menjadi calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran ya. Yang pertama, ini dia. Ini ada banyak ini, kalau udah katanya ada pertama berarti ada kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10. Yang pertama, ya, tahu kalian kejutan pertama apa? Ya, mau diangkat calon menteri mantan istrinya si Ahok. Namanya Veronica Tan. Aku terkejut kali, biar tahu kalian. Aku mikirkan begini ya kan, wah ini si Ahok masuk, ini pikirku begitu kan, rupanya mantan istrinya. Iya, apa nggak pukulan telak ini sama si Ahok ini kan? Berarti masih bisa lebih kepake mantan istrinya daripada dia. Makanya Ahok, kemarin-kemarin jangan kau bilang Bapak Jokowi nggak bisa kerja. Kau bilang Gibran juga nggak bisa kerja. Nggak tahu aku itu video potongan ini dan ataupun apa ya. Tapi masalahnya kau itu sempat bilang Joko Widodo mengorbankan kau untuk ditahan di penjara
untuk meredam aksi daripada massa. Itu hanya kau dan Tuhan lah yang tahu. Ya, kalau memang sekejam itu, sekeji itu Joko Widodo, ya hanya kau dan Tuhan lah yang tahu ya, Mang ya. Tapi sekarang terjawab sudah, ya. Doa mantan istrimu lebih jitu daripada doamu. Iya. Ya, karena memang bukannya bilang apa. Ya, dalam pemahaman beberapa orang, apalagi dalam hal berdoa, biasanya doa seorang janda itu lebih didengar daripada doa seorang duda yang kawin lagi. Karena apa? Karena dia berharap sepenuhnya kepada yang di atas. Nah, kalau duda kawin lagi, apa lagi mau diharapkan? Kurang mengandalkan yang di atas dia. Karena apa? Karena udah dapat yang baru. Tapi ada dasarnya ya. Veronica Tan ini ya bukan tanpa dasar. Beliau itu adalah ketua Yayasan Kanker Indonesia. Ya, dan dia itu bisa dikatakan sudah berkiprah lah ya di dalam bidang sosial ya. Jadi bisa dikatakan mantap. Ya. Cuman aku mau berpesan sama Mbak Veronica ya. Nanti kalau misalnya Ahok memang betul-betul jadi menteri, nggak usah lagi ingat-ingat cinta yang lama, Mbak. Ya, move on. Mana tahu PDIP menyodorkan namanya si Ahok kan begitu. Dan tunjukkan kepada mantan suamimu bahwasanya ketika kau berjalan seorang diri, belum tentu kau lebih lemah dari dia. Tahu kan? Itu. Tunjukkan kepada beliau. Iya, ya. Itu kejutan pertama, ya. Kejutan kedua itu ternyata Ibu Sri Mulyani diangkat lagi rencananya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kalau aku sih sebetulnya memang sebetulnya optimis sih beliau itu akan memimpin lagi Kementerian Keuangan. Cuman ngelihat dia waktu perpisahan sambil nangis-nangis kemarin, aku berpikir ya kan, dia nggak datang lagi ini ke kementerian, pikirku begitu. Ya kan, aku tahu kalau misalnya aku jadi Ibu Sri Mulyani, jujur aja, tahu kayak gini aku nggak pala aku nangis-nangis kayak kemarin kan begitu. Jumpanya lagi sama orang ini. Karena dia udah sempat nangis. Itulah hati seorang ibu, ya kan? Bukannya ngeledek aku, Bu. Ya kan? Tapi itulah terharu ya. Berarti Anda itu memang disayang oleh staf-staf Anda di kementerian. Kami optimis ya. Wah, kalau Ibu Sri Mulyani nggak perlu dipertanyakan lagi. Ini level dunia. Bukan kayak Asianis. Katanya level dunia. Coba dong ngelamar gitu ke di Bank Dunia. Katanya juga jadi pengacara level dunia. Anies itu nggak perlu di Indonesia. Anies itu dibutuhkan dunia internasional. Buktikan dong sama Ibu Sri Mulyani. Anies. aduh lucu kali. Udah gimana kabar si Anies itu ya? Agak kurang semangat aku membahasnya. Nggak naik ratingku jadinya. Itu dia. Kalau aku jujur saja, aku kira ya bisa dikatakan kan Indonesia ini tidak kekurangan ahli-ahli ekonomi ya dan juga ahli keuangan. Tapi dengan dipilihnya lagi Ibu Sri Mulyani ini ya kita harapkan untuk keuangan Indonesia itu boleh terkontrol gitu ya. Selamat Ibu Sri Mulyani menjalankan tugas untuk kesekian kalinya. Itu dia ya. Itu yang kedua Ibu Sri Mulyani. Yang ketiga ya kan kedatangan dari Raffi Ahmad. Aku jujur aja lah aku bilang sama kalian ya kan. Ganteng dia tapi enggak pernah suka kulihat kawan ini.
Ya kan? Tahu kenapa? Karena dia bisa dapat yang cantik. Aku istriku cantik juga. Tapi kalau dibandingkan dari sudut pandang kalian ya kalah memang istriku. Kan begitu. Tapi bagiku istriku adalah segalanya. Nggak, bukan itu alasannya ya. Gini ya, aku berpikir begini, apa sih yang dipandang seorang Prabowo dari Raffi Ahmad, ya kan gitu. Apakah memang cuma gara-gara dia itu dan juga istrinya kemarin itu memang mendukung sepenuhnya Prabowo Gibran, aku juga kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya posisi jadi menteri mungkin aku nggak terlalu optimis. Tapi kalau jadi wamen katanya ya mungkin bisa jadi ya. Dan Raffi Ahmad sendiri pun mengakui bahwasanya dia ini akan ditempatkan di posisi yang ada hubungannya dengan seni. Ya sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang artis dan juga sebagai pengusaha ya. Jadi selamat untuk Raffi Ahmad ya. Mudah-mudahan karir Anda lebih cemerlang dari Andre Taulani. Iya, itu makanya gue bilang. Iya kan? Andre mencalonkan diri gagal. Ya kan? Ini tidak mencalonkan diri, ditunjuk dia. Apa nggak paten itu ya kan? Jadi itu kejutan yang nomor 3 ya, bisa dikatakan ya jujur aja lah, jangankan aku, kurasa orang rumahnya pun juga terkejut itu. Iya, bapak mamanya pun terkejut. Tapi itulah ya, di sini artinya apa? Di sini artinya Prabowo memang serius ya, ingin meningkatkan usaha ekonomi kreatif ya. Karena apa? Industri perfilman, industri musik, ya, industri yang ada berhubungannya dengan seni, semuanya itu adalah industri kreatif. Kenapa dikatakan industri? Ya, industri adalah sesuatu yang harus menghasilkan profit, keuntungan. Maka maka diyakini bahwasanya ketika industri kreatif Indonesia apalagi menyentuh anak-anak muda semakin digalakkan, semakin ditingkatkan seperti Korea Selatan, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang makmur luar biasa ya. Jadi harus concern juga Bapak Prabowo terhadap itu. Aku setuju Pak. Mantap ya. Jadi itu adalah kejutan yang berikutnya. Selanjutnya ya, kejutan yang keempat kalau nggak salah, keempat atau kelima ya. Jadi berikutnya itu adalah dipanggilnya Budiman Sujatmiko. Bung, apa terkejutnya? Kita kan udah tahu kalau beliau itu memang sudah diancang-ancang jadi menteri. Memang betul. Yang bikin terkejutnya bukannya dia diangkat jadi menteri atau enggak, bukan itu masalahnya ya. Karena apa? Dengan diangkatnya Budiman Sujatmiko, ternyata Prabowo akan mendirikan sebuah lembaga lagi yang ada kaitannya dengan sebuah lembaga lagi setingkat menteri yang ada kaitannya dengan usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Gitu dia. Jadi akan ada lembaga baru ya. Yang bikin aku terkejut itu ada lembaga baru yang fokus bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Kalau aku bilang sih luar biasa ya. Berarti pemerintah artinya serius ingin membawa bangsa ini keluar dari garis kemiskinan. Gitu dia ya. Dan juga tingkat kemiskinan kalau bisa ditekan. Gitu dia. Selanjutnya, kejutan berikutnya itu ada Bang Marwarar Sirait. Iya. Kalau aku nggak terkejut lihat kawan inilah. Ya, nggak terkejut karena apa? Ya, karena memang beliau itu sudah berkeringat ya untuk mengiklankan Prabowo Gibran di daerah Jawa Barat. Itu dia. Dan aku tahu enggak kalian, aku salutnya ngelihat abang kita ini, dia orangnya sabar. Kenapa aku bilang sabar? 10 tahun enggak diangkat jadi menteri, tetap dia di dalam PDIP. Enggak kemana-mana dia. Mau pula itu.
Tahu ndak kalian? Jujur aja lah aku bilang, ya kan? Kalau tidak salah, ini ada historinya dan ku bilang ini histori kawan ini pahit kali. Beliau ini kan anak dari seorang pendiri dari partai PDIP, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bisa dikatakan dia itulah adalah anak dari pelopor berdirinya partai PDIP, ya. Siapa itu? Beliau adalah Sabam Sirait. Ya, jadi bisa dikatakan PDIP itu berjasa banyak, ya, berhutang jasa banyak terhadap Bapak Sabam Sirait. Ya, maka tak heran ya ketika abang kita Ara di daerah pemilihannya itu memang betul-betul sudah beberapa kali menang dan beliau berhasil memenangkan hati rakyat. Kalau tidak salah itu daerah namanya SMS sih. Subang, Sumedang, M-nya itu apa ya? Majalengka atau apa gitu? Aku lupa juga ya. Pokoknya berturut-turut kalau nggak salah udah 2 kali dia di situ menjadi Dewan DPR RI ya dari dapil Jabar berapa gitu ya. Dia itu mendapatkan kepercayaan penuh ya. Tapi sayangnya ya tidak tahu entah apa masalahnya dia dengan Ibu Ketum, dipindahkanlah dapilnya ke daerah Bogor. Otomatis nggak ada yang kenal dia di situ. Iya kan? Nggak ada kenal di situ ya ujung-ujungnya nggak ada suara sama dia. Ya, inilah artinya ya bahwasanya seorang ketua umum itu suka-sukanya melakukan apa saja kepada kadernya. Karena apa? Karena kadernya sudah dibentuk. Tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk melayani ketua umum dan keluarganya. Para kali kopung, bukan aku yang bilang, Arteria Dahlan. Dia yang bilang, bukan aku. Iya kan? Jadi nggak heran kita kalau misalnya ya terjadi keriuhan, gaor kalau bahasa Jawanya. Ya, makanya dia nggak terpilih. Ya udah, kalau memang tahu nggak kalian keputusan Abang Ara ini untuk keluar dari PDIP itu berat karena apa? Karena itu adalah partai yang sudah didirikan oleh bapaknya. Bapaknya sudah susah payah membesarkan partai tersebut gitu loh. Tapi dia seenak perutnya seseorang itu dicampakkan dia ke daerah yang dia tidak ada pemilihannya. Aduh, ngiri kali kayak gitu kan. Ya udahlah, mengundurkan diri aja lah kan begitu. Ya sama. Budiman Sujatmiko kan begitu juga, ya kan? Tapi kalau Budiman Sujatmiko ini memang dikatakan ya cocok lah, wajar lah, karena beliau itu juga seorang aktivis dulunya kan. Itu dia Bang Ara. Selanjutnya ini aku agak senang ini mendengarkan berita ini ya. Ternyata Menteri Pendidikan tidak lagi Nadiem Makarim. Di video sebelumnya pun juga ya aku bilang kalau bisa Pak Menteri Pendidikan itu diganti aja lah, karena aku lihat makin kesini makin amburadul betul ya. Maaflah Bapak Joko Widodo ya, seorang pemimpin itu memang kadang-kadang ya harus melakukan sesuatu yang nyeleneh, tapi jangan kelewat nyeleneh kayak begini ya. Masa bos ojol mengepalai Kementerian Pendidikan. Aduh. Ya, itu dia. Jadi kalau tidak salah ya, sekarang itu sudah ada calon yang pas ya. Beliau adalah Abdul Muti ya. Mereka merupakan sekretaris umum dari PP Muhammadiyah. Luar biasa. Jadi aku dulu berpikir ya, dulu sebelum Nadiem Makarim ya, Nadiem Makarim nggak tahu dia entah orang Muhammadiyah atau orang itu nggak tahu juga ya kan, nggak nyampe ke situ. Aku dulu berpikir begini, ya kan, sebelum si Nadiem Makarim ya kan, ini kenapa lah rata-rata Menteri Pendidikan itu kebanyakan itu dari apa? Dari Muhammadiyah dan juga unsur-unsurnya unsur pemimpin di kementerian tersebut, yaitu kebanyakan orang-orang Muhammadiyah. Aku pikirku, ya kan, apakah ini memang udah jatahnya Muhammadiyah kan begitu kan? Sempat juga negatif pikiranku biar kalian kan, biar tahu kalian. Ternyata setelah aku telah gitu lah kan, ku analisa. Ternyata Muhammadiyah ini bisa dikatakan
adalah organisasi Islam terbesar, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki jejaring pendidikan yang luar biasa. Iya, banyak gitu loh. Makanya kalau kita lihat kan sekolah di sana SMK Muhammadiyah, ya, di sana juga SMK Muhammadiyah, Yayasan Muhammadiyah banyak gitu loh. Jadi ya iyalah, wajarlah. Dan ternyata aku rasa keputusan Bapak Prabowo untuk mengembalikan lagi kementerian itu ke tangan orang Muhammadiyah itu adalah keputusan yang tepat. Mantap lah itu Pak, terjawab doaku, nggak sih Nadiem Makarim lagi ke apanya? Menteri Pendidikan. Itu dia ya. Setelah itu ya, ini dia. Setelah itu ada ketua PP Pemuda ya, ketua umum pemuda pusat Muhammadiyah. Siapa itu? Zulfikar. Loh, kenapa Bung rupanya itu adalah merupakan kejutan? Kejutan ya, karena apa? Karena beliau itu akan memiliki tugas untuk sebagai wamen ya, sebagai wamen untuk mengurusi masalah imigran yang ada di luar negeri. Itu dia ya. Aku kurang paham ya, imigran yang ada di luar negeri, apakah apa namanya warga kita yang jadi imigran atau imigran yang datang ke tempat kita, aku kurang paham ya. Yang penting itu akan menjadi perhatian dari pemerintah ya. Tepuk tangan dulu untuk abang kita Zulfikar. Gitu dia. Next selanjutnya ya. Selanjutnya ada Mutia Hafidz ya. Jadi kalau aku katakan ya, ini salah seorang Sri Kandi yang luar biasa galak ini. Karena beberapa kali dia anggota dewan ya, dia anggota DPR. Beberapa kali dia itu bisa dikatakan perang argumen dengan Menkominfo ya. Karena apa? Karena kemarin itu kan data bocor. Dia marah kali waktu itu. Paling marah karena apa? Dia seorang jurnalis. Ya. Dia menyadari bahwasannya kalau data kita bocor bisa dibuka, ya, berarti itu adalah tanda bahaya ya, yang perlu harus dipikirkan bagaimana untuk mengembalikan data-data itu supaya aman, kan begitu ya. Dan beliau ini bisa dikatakan ini wartawati senior ini ya, jurnalis senior. Ya, aku masih ingat dulu ada pemberitaan kalau tidak salah tahun 2005 ya. Tahun 2005 beliau itu bersama dengan seorang rekannya di bulan Februari, kalau tidak salah bulan Februari, tanggal 15 Februari 2005, dia dan juga seorang temannya, kalau tidak salah kameramen, ditangkap oleh salah satu organisasi terlarang ya, aku sebutkan aja lah ISIS, yang ada di Irak. Waktu itu mereka sedang meliput konflik yang ada di Irak ya. Jadi mereka itu ditahan, disandra ya, disandra selama beberapa hari. Kalau tidak salah tanggal 15 ditangkap, dilepas mereka itu tanggal 21. Masih ingat kali aku ya. Jadi bisa dikatakan ini nggak main-main ini nyalinya, ini luar biasa ini ya. Ini luar biasa ini ya. Dan tahu enggak kalian, setelah dia mencecar dan memarah-marahi dan membentak-bentak Menkominfo Budiari, ternyata itu memikat hatinya Bapak Prabowo untuk mengangkat dia menggantikan si Budiari sebagai Menkominfo. Iya, makanya pikir begitu kan. Aku baca gitu, jadi apa kawan ini Menkominfo rencana? Mak, kemarin udah dimarah-marahin ini Menkominfo, pikirku begitu. Tapi cocok lah di bidangnya ya kan. Kawan ini jujur aja aku bilang, dia ini kalau bisa dikatakan itu dia nggak memikirkan kenyamanan lagi dia kalau berbicara tentang profesi dia. Karena tahun 2004 beliau ini pun juga 2002 atau 2004 ya, kalau saya 2004. Beliau ini juga ya, Mutia Hafidz ini dia mendedikasikan dirinya untuk meliput berita ketika ada peristiwa tsunami. Ya, ternyata jadi orang-orang luar biasa ini semuanya ini. Menteri-menteri ya yang akan diangkat Bapak Prabowo ya. Jadi aku hanya sampaikan beberapa itu aja dulu kejutannya. Kalau misalnya ku perpanjang lagi lama kali nanti. Ya,
Itu dia. Tapi dari semuanya itu, tahu kalian apa yang bikin aku terkejut? Ya, satu pun gak ada dari PDIP. Terkejut kali aku. Begitu ku tengok, ya kan 49 nama yang akan menjadi calon menterinya Bapak Prabowo, ya kan? Kucel, mana lah orang PDIP, pikirku begitu. Karena yang lain ini agak nggak terlalu menarik perhatian, pikirku. Ternyata juga nggak ada. Aduh, makanya aku bilang ya, ya Bapak Prabowo sedang memilih dan memilah mana kementerian-kementerian yang penting-penting dulu aja. Nanti kalau misalnya nggak terlalu penting, baru lempar sama mereka. Itu bahasa aku ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Ya, aku doakan, kita juga masyarakat berdoa supaya tanggal 20 Oktober ya, pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran itu boleh berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi memang ada rencana-rencana pihak-pihak tertentu ingin menggagalkan Gibran menjadi wakil presiden, itu namanya mimpi buruk. Mereka itu sedang menciptakan mimpi buruk untuk mereka sendiri. Oke? Jadi salam NKRI, NKRI harga mati.